Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fiona, Katarina, Bigna, Mayerta, Uswatun Nintias, dan Vina. Kami di sini akan mengulas mengenai seni pengobatan di Cina. Langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh Tias mengenai sejarah pengobatan. Sejarah pengobatan. Pengobatan tradisional Cina telah berkembang selama ribuan tahun. Dalam praktiknya, pengobatan tradisional Cina meliputi praktik pengobatan herbal, akupuntur, dan pijat tuina. Pengobatan ini digolongkan dalam kedokteran timur, yang mana termasuk pengobatan tradisional Asia Timur lainnya seperti Kampo atau Jepang dan Korea. Filosofi pengobatan tradisional Tiongkok percaya bahwa penyakit biasanya disebabkan oleh ketidakharmonisan antara lingkungan di dalam dan di luar tubuh manusia. Gejala ketidakseimbangan ini digunakan dalam pemahaman, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Dalam perkembangan pengobatan tradisional Cina tidak jarang berselisih dengan kedokteran Barat. Namun beberapa praktisi mengombinasikannya dengan prinsip kedokteran berdasarkan pembuktian. Pemerintah Cina sendiri pernah menolak dan mencabut perlindungan hukum pada pengobatan klasiknya karena mereka tidak menginginkan negara mereka tertinggal dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Selama 30 tahun, pengobatan klasik dilarang di Cina dan beberapa orang dituntut oleh pemerintah karena melakukan pengobatan klasik. Pada tahun 1960-an, Mao Zedong akhirnya memutuskan pengobatan klasik Cina tidak dilarang. Bahkan, mau memerintahkan 10 dokter terbaik untuk menyelidiki pengobatan klasik serta membuat sebuah bentuk standar aplikasi dari pengobatan klasik tersebut. Standarisasi itu menghasilkan pengobatan tradisional Tionghoa. Kini, pengobatan tradisional Tionghoa diajarkan hampir di semua sekolah kedokteran di Cina, sebagian besar Asia dan Amerika Utara. Dan hingga kini, meski dunia kedokteran dan kebudayaan Barat telah menyerbu Cina, pengobatan tradisional pun belum bisa tergantikan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor sosiologis dan antropologis. Pengobatan tradisional dipercaya sangat efektif dan kadang-kadang dapat berfungsi sebagai obat paliatif. Obat paliatif yaitu pengobatan yang berkonsentrasi pada pengurangan keparahan gejala penyakit ketika kedokteran Barat tidak mampu menanganinya lagi, seperti pengobatan rutin pada kasus flu, alergi, serta menangani pencegahan keracunan. Nah, pengobatan Cina pun akhirnya masuk ke Indonesia. Seiring berkembangnya komunitas Tionghoa di Nusantara, berbagai bentuk pengobatan seperti akupuntur, pijat, refleksi, dan sebagainya juga semarak di Indonesia. Metode pengobatan tradisional. Teori yang digunakan dalam pengobatan didasarkan pada beberapa acuan filsafat, termasuk teori yin-yang, 5 unsur atau Wusing, sistem meridian tubuh manusia atau Qingluo, teori organ Changfu, dan lainnya. Diagnosis dan perawatan dirujuk pada konsep tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh metode pengobatan tradisional. Yang pertama, ada akupuntur. Akupuntur merupakan teknik menusukkan atau menancapkan jarum di bagian tubuh pada titik-titik meridian spesifik untuk mengubah energi Qi dan keseimbangan yin-yang. Banyak manfaat dari akupuntur, seperti meningkatkan pemulihan kanker, meredakan nyeri kronis, dan lain-lain. Yang kedua ada tuina. Tuina adalah pijat terapeutik tradisional Cina yang dilakukan bersamaan dengan pengobatan lainnya, seperti akupuntur dan bekam. Tuina dapat mengobati beragam jenis penyakit yang ditimbulkan oleh masalah pada Qi. Praktisi tuina menguasai beragam teknik pijat menggunakan tangan dan penerapan tekanan pada titik pijat untuk meredakan gejala, mengobati penyakit, dan memulihkan kesehatan pasien. Ketiga ada kuasa. Kuasa atau yang sering disebut dengan pijat wajah adalah teknik facial dari Cina yang menggunakan batu giok atau batu kuarsa mawar atau rose quartz. Kuasa pada zaman dahulu digunakan untuk menyembuhkan migrain, demam, nyeri otot, dan sinusitis. Yang keempat ada Qigong. Qigong merupakan suatu sistem kuno dari Tiongkok yang bermanfaat untuk menjaga atau meningkatkan kondisi kesehatan dengan cara mengintegrasikan sikap tubuh, teknik pernafasan, dan pemfokusan pikiran. Qigong terdiri atas 2 kata, yaitu Qi yang berarti tenaga kehidupan atau energi vital yang mengalir pada seluruh benda di bumi, dan Kung yang berarti pencapaian atau keterampilan yang diperoleh melalui latihan secara terus-menerus.
Berdasarkan kaidah kesehatan, Qigong dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menyerap energi alam agar kesehatan meningkat. Yang kelima, ada bekam. Teknik bekam memerlukan gelas atau wadah plastik yang nantinya akan diletakkan di atas kulit untuk menarik darah ke permukaan kulit. Teknik bekam ini cocok untuk mengatasi nyeri, gangguan pernafasan, peningkatan sirkulasi, dan mempercepat proses detoksisasi. Ada Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan adalah sebuah bentuk seni bela diri dan senam kesehatan aliran halus dari Tiongkok. Adapun gaya-gaya Tai Chi yang terkenal adalah gaya Chen, gaya Yang, gaya Sun, dan gaya Wu. Yang paling terkenal adalah gaya Yang. Gaya ini menjadi standar pengajaran Tai Chi ke seluruh dunia, yaitu lewat sebuah rangkaian gerak yang disebut Beijing 24 Step, atau senam Tai Chi gaya 24 langkah yang telah distandarisasi oleh pemerintah Tiongkok sebagai bentuk baku untuk mengajarkan Tai Chi. Pengobatan modern. Cina telah dikenal dalam pengobatan tradisional, akan tetapi Cina tetap menggunakan metode modern dalam menunjang pengobatan secara optimal. Metode pengobatan modern berdasarkan pada pengetahuan, bukti klinis, dan pengkajian ilmiah yang mendalam. Biasanya, pengobatan modern menggunakan beberapa terapan disiplin ilmu, pengetahuan dalam mengobati sebuah penyakit, cara pemeriksaan dan diagnosa penyakit yang lebih akurat daripada metode pengobatan tradisional. Obat yang digunakan dalam metode pengobatan modern semuanya merupakan hasil uji klinis yang mendalam dalam memiliki fungsi yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Metode pengobatan modern memiliki sebuah prosedur yang sesuai dan terus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi. Saat ini, obat modern dapat menjadi jawaban untuk mengobati berbagai kondisi medis, terutama yang dipicu oleh bakteri, virus, dan jenis lain dari penyebab infeksi atau penyakit. Macam-macam obat herbal. Yang pertama ada Lohanko. Lohanko merupakan salah satu produk obat tradisional yang telah dikonsumsi selama berabad-abad oleh masyarakat Tiongkok. Terbuat dari sari buah Lohanko yang dipadukan dengan cane sugar sehingga menghasilkan minuman sehat yang menyegarkan. Yang kedua ada Yunnan Payo. Asal kemunculan produk Yunnan Payo pertama kali ditemukan oleh Dr. Ku Huang Chahang di Yunnan, China. Obat ini menjadi sangat terkenal semenjak dipakai pada Perang Dunia Kedua ketika Jepang menginvasi China. Yang ketiga ada Pian Che Huang. Pian Che Huang yang berarti hanya dengan satu tablet dapat menyembuhkan peradangan. Obat antibiotik ini sering dijuluki Raja Obat dan dicari banyak orang karena keampuhannya. Obat ini terbuat dari bahan hewani seperti batu empedu sapi, kantung sekresi kijang, dan empedu ular. Yang keempat ada Tian Wang Pu Xin Wang. Tian Wang Pu Xin Wang sudah digunakan sejak zaman dinasti Ming. Obat ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang aman dikonsumsi. Formulasi obat ini pertama kali dituliskan oleh Hong Chi-in dalam bukunya Seseng Mi Po pada tahun 1638. Yang kelima ada Golden Chord Lozenges. Formulanya dibuat khusus berdasarkan pengalaman ilmu kedokteran tradisional China dan terbuat dari bahan-bahan alami seperti buah lohan, ekstrak semangka, minyak eukaliptus, mentol kristal, dan banyak lagi obat tradisional China lainnya. Yang keenam ada Zheng Ku Sui. Zheng Ku Sui diartikan sebagai obat patah tulang. Formula ini dibuat oleh sensei terkenal di China lebih dari 500 tahun lalu. Obat gosok murni Zheng Ku Sui ini dapat bekerja dengan cepat. Penggunaan obat ini tidak merusak kulit, asalkan tidak digosokkan pada luka terbuka pada tubuh. Manfaat obat herbal. Yang pertama ada obat Lohanko. Obat ini berkhasiat 1. Mengatasi panas dalam dan sari awan, 2. Meredakan batuk dan radang tenggorokan, 3. Membantu menghilangkan dahak, 4. Menguatkan paru-paru. Obat kedua ada Yunnan Payo. Khasiat obat ini yang pertama dapat mengobati segala jenis luka luar. Kedua, menghilangkan nyeri, bengkak, dan memar. Ketiga, mengobati patah tulang yang diakibatkan luka jatuh atau terpukul. Keempat, menghentikan pendarahan.
Obat ketiga ada Swang. Khasiat obat ini yang pertama membantu mempercepat penyembuhan akibat luka benda tajam, kedua mengobati hepatitis virus akut, ketiga membantu melancarkan peredaran darah, keempat meredakan batuk berdahak, radang tenggorokan, sariawan dan lain-lain, kelima melawan infeksi akibat bakteri. Obat keempat ada Tien Wang Pusin Wang. Obat ini banyak digunakan untuk satu melancarkan sirkulasi, kedua membantu menyehatkan fungsi ginjal, ketiga banyak digunakan untuk orang yang mengalami insomnia, jantung berdebar, pelupa dan gelisah. Keempat bisa juga digunakan untuk wanita menopause dengan gejala insomnia, gelisah, emosi tidak stabil dan depresi. Obat kelima ada Golden Throat Lozenges. Obat ini berkhasiat untuk satu mengobati sakit tenggorokan, suara serak, kehilangan suara, gatal pada tenggorokan. Kedua, menghilangkan bau mulut. Ketiga, meredakan panas yang disertai sakit tenggorokan. Yang keenam ada obat Cheng Kusui. Minyak gosok ini berkhasiat untuk satu membantu penyembuhan retak tulang dan keseleo, kedua meringankan rasa sakit reumatik, ketiga meredakan bengkak, keempat melancarkan sirkulasi darah, kelima meredakan kelelahan sebelum dan setelah berolahraga serta aktivitas fisik. Yang berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan seni pengobatan. Yang pertama dari segi pengobatan tradisional, kelebihannya diantara lain, harganya terjangkau, bahan mudah didapatkan, dan tidak ada efek samping secara kimia. Sedangkan kekurangannya, yang pertama adalah kurang terjaminnya sterilisasi. Yang kedua, kurang terjaminnya skala penyembuhannya. Dan yang ketiga adalah reaksinya yang lama daripada obat dokter. Sedangkan dari segi pengobatan yang modern, kelebihan diantara lain lebih steril, lebih terjamin kualitasnya, lalu dibuat oleh para ilmuwan atau para dokter yang paham akan obat-obatan, yang sudah berkecimpung di dunia pengobatan, dan yang keempat reaksinya lebih cepat. Sedangkan kekurangannya, di antara lain mungkin biaya yang lebih mahal, lalu terdapat bahan kimia yang tidak baik jika terlalu banyak dikonsumsi oleh tubuh, lalu penelitiannya yang sangat lama, dan yang terakhir mungkin bahan susah didapatkan. Terima kasih.